Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika. Perkenalkan, nama saya adalah Wahyu Wicaksono dengan NIM 2111096 dari kelas IFB 1B. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari gerbang logika dari 3 sumber artikel, kemudian macam-macam dari gerbang logika dasar dan bentukan, kemudian latihan soal gerbang logika. Pengertian gerbang logika. Menurut dari artikel teknikelektronika.com, gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa inputan menjadi sebuah sinyal output logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Kemudian pengertian dari artikel gramedia.com, gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar boolean. Pada dasarnya, dalam ilmu elektronik, suatu masukan dan keluaran dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan saklar. Lalu dari artikel decoding.com, gerbang logika atau logic gates adalah proses pengelolaan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Sama yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true, akan ditunjukkan dengan nilai angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai yang salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Kita masuk ke macam-macam dari gerbang logika dasar dan bentukan. Yaitu di sini ada gerbang yang pertama, yaitu adalah gerbang N. Gerbang N memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika suatu atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka output akan menjadi 1. Nah, berikut adalah bentuk dari gerbang N. Dan ini adalah tabel kebenaran dari gerbang N. Apabila inputan ada 0 dengan 0, maka hasilnya 0. Apabila ada 0 dengan 1, maka hasilnya 0. Apabila ada 1 dan 0, hasilnya 0. Apabila ada 1 dan 1, menghasilkan 1. Nah, menjadi poin penting dari gerbang N, apabila inputannya ada bernilai 0, maka output akan bernilai 0 atau false. Jadi, apabila dalam inputannya ada yang mengandung atau berisikan tentang 0, maka hasilnya akan menghasilkan nilai 0 atau false. Lanjut ke gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputannya adalah bilangan biner 0. Nah, berikut adalah tabel kebenaran dari gerbang OR. Dan ini adalah bentuk dari gerbang OR. Nah, menjadi poin penting pada gerbang OR, apabila inputan ada bernilai 1, maka output akan bernilai 1 atau true. Nah, kita lihat pada tabel kebenaran OR, apabila inputannya ada yang bernilai 1, maka output yang akan keluar atau hasilnya akan bernilai true atau 1. Lanjut ke gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka output akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah pada gerbang NOT, yaitu adalah kebalikan dari nilai input. Nah, apabila nilai inputnya itu 0, maka jika dinotkan menjadi 1. Dan apabila itu
bilangan inputannya itu bernilai 1, maka bentuk dari gerbang NOT-nya akan menjadi 0. Kita lanjut pada macam-macam gerbang logika bentukan. Yaitu di sini adalah gerbang NAND. Arti dari NAND adalah not AND, yaitu gerbang not AND merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran atau output gerbang AND. Gerbang NAND akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua input pada logika 1 dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Jadi bentuk dari gerbang NOT AND adalah kebalikan dari bentuk gerbang AND. Nah, bentuk dari gambarnya, bentuk dari gerbang NOT AND seperti ini menjadi seperti ini. Sama seperti gerbang AND, hanya saja ditambah bulatan di depannya. Yang menjadi poin penting yaitu adalah gerbang NAND kebalikan dari AND. Apabila inputannya ada bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1 atau true. Kita kembali ke tabelnya. Apabila ada yang bernilai 0 di dalam inputannya, maka output atau hasilnya yang akan keluar adalah 1 atau true. Lanjut kita pada gerbang NOR. Nah, arti dari gerbang NOR adalah not OR. Nah, gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari input bernilai logika 1 dan jika ingin mendapatkan keluaran logika 1 maka semua input harus bernilai logika 0. Adapun bentuk gambarnya seperti gerbang OR ditambah dengan gerbang NOT menghasilkan sama seperti gambar gerbang OR, hanya saja ditambahin bulatan di depannya. Kita lanjut pada poin penting pada gerbang NOR, kebalikan dari gerbang OR. Apabila inputannya ada bernilai 1, maka outputnya akan 0 atau false. Nah, kebalikan dari OR, apabila ada inputannya 1, maka hasilnya akan menghasilkan output yang 0 atau false. Kita lanjut ke gerbang XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 input dan 1 output logika. Gerbang XOR akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukannya atau inputannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputannya sama, maka akan bernilai logika 0. Nah, adapun bentuk gambarnya, bentuk gerbang XOR seperti ini. Yang menjadi poin penting dari gerbang XOR, apabila inputannya ada berjumlah ganjil, maka output akan bernilai 1 atau true. Jadi apabila jumlah inputannya ini ada berjumlah ganjil, maka hasilnya akan bernilai true atau 1. Nah, kita lihat di sini 0 dan 0, 1. Menghasilkan 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 0. Karena 1 ditambah 1 menghasilkan bilangan 2, yaitu genap. Maka hasilnya akan false. Nah, apabila bilangan inputannya itu berjumlah ganjil, maka akan menghasilkan bilangan true. Yang terakhir yaitu adalah gerbang XNOR. XNOR adalah kebalikan atau singkatan dari exclusive NOR yang merupakan kombinasi dari XOR dan gerbang NOT. Gerbang XNOR menghasilkan output logika 1 jika semua masukan atau inputannya bernilai logika yang sama dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau inputannya bernilai yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Adapun bentuk gerbangnya sama seperti XOR, hanya saja ditambahin bulatan di depan. Yang menjadi poin penting dari XNOR yang menjadi kebalikan dari gerbang XOR, apabila inputannya ada berjumlah genap, maka outputannya akan bernilai 1 atau true. Maaf. Kita lihat pada tabelnya, apabila inputannya berjumlah genap, maka outputannya akan bernilai
1 atau true. Kita lihat di sini, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang mana 2 adalah bilangan genap, maka hasilnya akan bernilai true. Baik, kita masuk ke latihan soal dari gerbang logika. Di sini kita mempunyai dua soal. Langsung kita buat rangkaian gerbang logikanya. Kita di sini menggunakan website dari Logically. Kita buat dulu untuk yang nomor 1. Di sini terdapat 3 inputan. Oke, kita beri label terlebih dahulu. Lalu di sini not A and not B and C. Kita beri not, kemudian gerbang N. Lalu di sini ada A and B and not C. Kita beri gerbang not, kemudian gerbang N. A and B and not C. Oke, langsung yang terakhir yaitu not A and not B. Kita beri terakhir kita beri gerbang XNOR. Oke, seperti ini untuk contoh soal yang nomor 1 ini, yaitu not A and not B and C XNOR A and B and not C XNOR not A and not B. Kita masuk ke tabel kebenarannya. Di sini sudah kita siapkan. Di sini ada 8 baris. Nah, di sini kenapa ada 8 baris? Itu karena di sini kita memiliki 3 inputan, yaitu A, B, dan C. Yang mana rumusnya untuk mencari berapa inputan di sini 2 pangkat N, yang mana N ini adalah jumlah inputannya. Berarti di sini ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Baik, langsung kita isi tabel kebenarannya. Pada inputan A 0 0 0 0 0 1 1 1 1. Sini 0 0 1 1 0 0 1 1. Sini 0 1 0 1 0 1 0 1. Sini ada not A, yang mana adalah kebalikan dari inputan A. 1 1 1 1 0 0 0 0. Kemudian sini not B, kebalikan dari inputan B. 1 1 0 0 1 1 0 0. Lalu di sini not C, kebalikan dari inputan C, yaitu 1 0 1 0 1 0 1 0. Baik, di sini ada not A and not B and C. Berarti yang digunakan adalah inputan dari not A, not B, dan C. Kita beri warna untuk mempermudah. Oke.
Nah, apabila dari gerbang N yang menjadi poin penting, apabila ada inputannya bernilai 0, maka akan menghasilkan atau outputnya yang akan keluar adalah false atau 0. Berarti di sini 0, di sini 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Lanjut ke A, N, B, N, not C. Berarti kita fokus ke inputan A, inputan B, dan inputan not C. Kita beri warna. Mempermudah. Oke. Yang menjadi poin penting tadi sama. Poin penting N, apabila ada inputan yang bernilai 0, maka outputnya akan bernilai false atau 0. Berarti di sini 0, 0, di sini 0, 0, 0, 0, di sini 1, di sini 0. Oke. Lanjut ke not A and not B. Kita fokus ke sini pada inputan not A dan not B. Di sini sama menggunakan gerbang N. Berarti di sini kita lihat 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, langsung dari XNOR atau hasil F-nya yaitu not A, N not B, N C, XNOR A, N B, N not C, XNOR not A, N not B. Kita beri warna. Oke, berarti di sini XNOR yang menjadi poin penting apabila jumlah inputannya bernilai ganjil. Sorry, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yang menjadi poin penting dari gerbang XNOR, apabila jumlah inputannya bernilai genap, maka outputnya akan bernilai true atau 1. Di sini 0, 0, 1. Maka inputannya akan bernilai 0. Dikarenakan berjumlah ganjil, hanya 1. Lanjut, di sini 1, 0, 1 bernilai true. Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2, yang mana menjadi genap. Jadi kita isi 1, 1, 1, 1, 0, dan 1. Oke, kita masuk ke contoh dan soal nomor 2. Oh ya, di sini kita juga bisa melihat tabel kebenarannya langsung dari Logically. Tetapi di sini langsung menampilkan output hasilannya. Output yang terakhir yaitu dari outputan XNOR ini. Di sini false, true, 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 false, true. Kita bisa cocokkan. Di sini false, true, 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 false, true. Oke. Lanjut ke nomor 2. Kita hapus terlebih dahulu. Di sini ada not A, N, B, N, C. Kita beri not, kemudian gerbang N. Oke, baru XOR A nan B. Kita buat dulu A nan B-nya. Kita masukkan gerbang nan A nan B. Lalu di sini OR
BNC. Kita buat terlebih dahulu BNC-nya menggunakan gerbang N, BNC. Lalu kita tambahkan gerbang OR di depan A nan B, OR BNC. Lalu kita buat A N B NOR C. Kita buat terlebih dahulu B NOR C-nya. Kita tambahin gerbang NOR-nya di BNC. Lalu kita tambahkan gerbang N, A, N, B NOR C. Oke. Di sini kita menggunakan gerbang XOR. Kita tambahkan. Oke, seperti ini bentuk gerbang logika dari nomor 2. Dari not A, N, B, N, C, XOR A, NaN, B, OR B, N, C, XOR A, N, B, NOR, C. Langsung kita masuk ke tabel kebenarannya. Di nomor 2. Sini sudah kita siapkan. Sama di sini 3 inputan, maka di sini ada 8 baris. Langsung 0, 0, 0, 0, 0. Sorry. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Di sini 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sini not A, kebalikan dari inputan A. 1, 1, 1, 1. 0. Sini ada A NaN B. Berarti kita fokus pada inputan A dan B. Nah, pada gerbang NaN, yang menjadi poin penting adalah gerbang NaN adalah kebalikan dari gerbang N. Yang mana apabila inputannya ada bernilai 0, maka akan menghasilkan outputan yang bernilai 1 atau true. Karena kalau di gerbang N, apabila ada inputan yang bernilai 0, maka outputannya akan bernilai false. Tetapi karena di gerbang NaN adalah kebalikannya. Atau bisa juga dari gerbang N yang dinotkan. Oke, berarti kita fokus ke sini dulu. Kita beri warna. Di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1. Di sini 0, di sini 0. Kita lanjut ke gerbang BNC. BNC di sini. Seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu gerbang N yang menjadi poin pentingnya apabila ada inputannya bernilai 0, maka outputannya akan bernilai false. Maka di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 1, 0, 0, 0, dan 1. Lanjut ke gerbang B NOR C. Pada gerbang ini, yang menjadi poin penting dari gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Yang mana gerbang NOR apabila inputannya ada yang bernilai 1, maka akan menghasilkan outputan bernilai false. Berarti di sini 0, 0 adalah 1. Di sini 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Oke. Lanjut ke gerbang not A, N, B, N, C. Berarti adalah inputan A. Not A dengan inputan dari B, N, C. Kita beri warna. Oke. Di sini apabila ada inputannya sama tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, gerbang N ada inputan yang
bernilai 0, maka outputannya akan menghasilkan 0 atau false. 0, 0, di sini 1, di sini 0, 0, 0, 0. Baik, masuk ke gerbang A non B, A non B, or B and C. Berarti yang kita gunakan adalah dari hasil A non B, kemudian hasil dari B and C. Kita beri warna. Oke. Yang menjadi poin penting dari gerbang OR adalah apabila ada inputannya bernilai 1, maka outputannya yang akan keluar akan bernilai 1 atau true. Jadi di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Sini adalah A, N, B, NOR, C. Hasil dari gerbang B, NOR, C dengan inputan A. Kita beri warna. Ini kita beri warna untuk mempermudah dalam mengerjakan. Di sini bernilai 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, dan 0. Oke. Lanjut ke gerbang yang terakhir, yaitu adalah XOR dari not A, N, B, and C, XOR A, non B, or B and C, XOR A, N, B, NOR, C. Jadi dari hasil ini semua, kita beri warna. Yang menjadi poin penting dari XOR apabila inputannya berjumlah ganjil, maka akan menghasilkan true atau 1. Sini kita lihat, kita fokuskan dari sini, dari not A and not B and C. Ini tidak usah dipakai lagi. Berarti yang menjadi poin pentingnya, yang menjadi fokusnya kita di sini. Di sini 0, 1, 0. Nilai 1 karena ganjil, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 0 sama dengan 1. Sini sama 1, 1. Di sini 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 0 sama dengan 0. Di sini jumlah inputannya berjumlah genap, maka outputannya akan bernilai false. Di sini sama false. Di sini 1, di sini 0, di sini 1. Oke, kita pastikan dengan melihat tabel kebenaran dari Logically. True, 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 false, false, true, false, dan true. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.